sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Memang sangat berat ya Mbak, bahwa saat ini itu kita melihat bahwa beban subsidi energi yang harus ditanggung oleh APBN itu sekitar 502 triliun. Itu bukan cuma BBM saja ya, sebenarnya ada subsidi LPG 3 kg, ada juga subsidi listrik ya. Jadi kalau total oleh pemerintah ya 502 triliun tersebut gitu. Dan jumlah tersebut menurut saya adalah sudah sangat berat bagi keuangan negara. Karena kenapa? Karena subsidi yang saat ini diberikan pemerintah, terutama subsidi BBM ini menurut saya adalah sudah menjadi satu benalu bagi perekonomian nasional, bagi APBN maksud saya, karena digendong yang begitu besar. Karena memang saat ini harga minyak sedang tinggi, harga minyak dunia sedang tinggi, kurs mata uang rupiah kita juga terdepresiasi, akhirnya ketika diakumulasi jumlahnya sangat besar. Itu pun dengan jumlah segitu masih kurang nih. Di Oktober ini Pertalite sama Solar akan habis. Kalau nggak ditambah kuotanya, maka habis. Dengan demikian nanti November, Desember nih masyarakat nggak mendapatkan Pertalite maupun solar subsidi. Itu kalau tidak ditambah. Nah, di sisi lain, untuk menambah pun dibutuhkan dana hampir 170 triliun, sehingga sampai akhir Oktober, sampai akhir tahun maksud saya. Ini kan jadi akhirnya sangat memberatkan bagi keuangan negara jika subsidi ini terus dilakukan. Kenapa saya katakan subsidi ini menjadi benalu bagaimana? Karena tadi jumlahnya sangat besar. Dan menurut saya juga subsidi ini sudah kontraproduktif. Kenapa saya katakan kontraproduktif? Karena 80% pengguna BBM subsidi saat ini adalah justru masyarakat mampu. Dengan demikian memberikan kesenjangan sosial antara masyarakat kelas menengah atas dengan masyarakatan. Terus juga subsidi ini menurut saya mubazir. Kenapa mubazir? Karena subsidi ini akhirnya hanya dibakar di jalan raya untuk pembelian BBM yang jelas-jelas pertama tadi dinikmati oleh orang yang mampu gitu kan ya. Dan ini menyebabkan mubazir dengan dana yang cukup signifikan. Saya selalu menyampaikan lebih baik dana tersebut kita bisa melakukan penghematan, dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, seperti misalnya kita bisa memberikan beasiswa untuk masyarakat kita, gitu kan, beasiswa sekolah, kita bisa membangun rumah sakit, kita bisa membangun sekolah, bahkan kita bisa membangun infrastruktur yang lain yang memang lebih produktif. Kita bisa memberikan bantuan kepada petani, nelayan yang notabene ini lebih tepat sasaran, dan ini buat saya ini bisa terus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia kita. Nah, ini yang selalu saya sampaikan sih seperti itu. Kenapa ya menjadi mubazir? Karena seperti itu. Kenapa juga, dan menurut saya subsidi ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu perlu ada perbaikan dalam penerapan pola subsidi kita. Nah, terkait dengan masalah BBM subsidi ini, kenapa juga saya mendukung adanya penyesuaian harga? Karena tadi disparitas harga yang sangat tinggi ini menyebabkan banyak terjadi penyelewengan. Di samping 80% pengguna BBM subsidi adalah masyarakat yang mampu, penyelewengan pun sangat besar sekali, terutama untuk solar subsidi. Nah, berdasarkan data bahkan 13% pengguna solar subsidi ini justru digunakan oleh kendaraan pertambangan dan juga perkebunan kelapa sawit. Yang mana kalau kita mengacu kepada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, itu sebenarnya mereka nggak boleh. Nah, dan ini yang menurut saya karena disparitas harga ini akhirnya lawan penyelewengan, dan pastinya kita nggak usah susah-susah lah. Misalnya kita jalan aja nih ke pelabuhan atau apa, 1 kilo di sana mungkin terjadi penyelewengan solar subsidi sangat besar sekali gitu loh. Jadi
ini yang menyebabkan kenapa negara dirugikan juga karena adanya penyelewengan tersebut. Di samping tidak tepat sasaran, masyarakat mampu, penyelewengan juga banyak sekali dilakukan, dan saya kira ini harus diperbaiki. Nggak bisa, perlu adanya reformasi terhadap pola subsidi kita.